Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Haris Fatarudin di HF Media Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku wirausahawan pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK di SMK kelas 11 semester 1. Oke, sebelum saya lanjutkan seperti apa sih sikap dan perilaku wirausahawan, tapi sebelumnya silakan yang belum di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, silakan tonton sampai habis video saya ini supaya tidak ketinggalan materi tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Oke, sikap wirausahawan. Sikap wirausahawan itu yang pertama adalah mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Jadi seorang wirausaha itu harus mampu ya berpikirnya kreatif dan bertindaknya kreatif dan inovatif. Inovatif artinya bisa menciptakan suatu hal-hal yang baru, gitu ya. Terus yang kedua itu mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Jadi bekerja tekun, tidak mudah putus asa, orangnya teliti, jeli pada hal-hal yang terperinci. Kemudian mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Artinya berkarya ya, membangun etika bisnis yang sehat. Kemudian mampu berkarya dengan semangat kemandirian, semangat yang mandiri. Kemudian mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil sebuah risiko ya. Di sini sikap wirausaha ini bisa mengambil sebuah keputusan dan sistematis, berani mengambil sebuah risiko ya, entah itu risikonya maju ataupun gagal ya. Berarti dia harus berani mengambil sebuah keputusan. Kemudian perilaku wirausahawan. Yang pertama itu memiliki rasa percaya diri ya. Percaya diri, seorang wirausahawan itu harus percaya diri. Terus berorientasi pada tugas dan hasilnya. Kemudian pengambil risiko ya, seperti tadi. Jadi dia berani mengambil sebuah risiko. Kepemimpinan. Jadi perilakunya wirausaha itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi karena dia sendirilah yang menjadi atasannya. Berarti dia memimpin, mengorganisasikan usahanya sendiri. Kemudian keorisinilan ya, atau asli barangnya atau produk yang ia ciptakan itu asli ya, baik itu asli dari karya dia sendiri ataupun barang-barang atau produk yang ia jualkan. Terus berorientasi pada masa depan. Kemudian apa sih keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Jadi berwirausaha itu tidak sekedar berwirausaha kemudian membuka usaha, bukan ya. Jadi ia harus mampu ya, mempunyai keterampilan. Nah, keterampilan di sini ada dua, yaitu keterampilan dasar. Yang pertama itu ada keterampilan dasar. Yang pertama, keterampilan dasar itu meliputi memiliki mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian unggul, pandai berinisiatif, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha ya. Nah, inilah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan khusus ya, keterampilan khusus atau bidang yang harus dia miliki. Nah, keterampilan khusus ini meliputi keterampilan konsep atau konseptual skill, yaitu keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuatnya. Jadi membuat sebuah konsep keterampilannya.
Kemudian keterampilan teknik atau technical skill, itu keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya. Jadi setiap orang pasti kan punya keterampilan, punya teknik atau cara tersendiri untuk menjalankan usahanya. Jadi keterampilan tekniknya. Kemudian human skill, yaitu keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahannya, dan sesama wirausahawan. Jadi ini keterampilannya pribadinya seseorang ya, itu berhubungan dengan orang lain, dengan bawahannya atau sesama karyawan atau dengan sesama wirausahawan yang lain. Kita lanjut dengan keberhasilan wirausaha ya. Nah, keberhasilan wirausaha ini ada dua ya. Yang pertama itu dari sisi pengusaha, yaitu meliputi jujur, jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Karena jujur itu adalah kunci utama kesuksesan dalam segala hal apapun. Kemudian disiplin dan berani ya, karena bakat, pengalaman, dan pengetahuan, karena keyakinan dan fasilitas. Kemudian menguasai bidang usaha yang digeluti. Jadi di sini sebelum berwirausaha itu pasti ada bakat ya, atau bidang yang harus dikuasai. Karena kalau tidak menguasai bidang tertentu ya kemungkinan akan gagal usahanya. Kemudian dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Terus dari sisi produknya, keberhasilan itu ada memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, apakah dari segi harga, kualitas produk, prestasi, manfaat, dan sebagainya. Jadi di sini harganya itu terjangkau, kualitasnya juga baik, ya, prestasinya, manfaat dari produknya itu juga banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Jadi promosinya ini sudah publik ya, banyak promosinya di mana-mana. Karena kunci sukses itu menurut Chairul Tanjung dalam buku Kewirausahaan itu adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas ya. Jadi kerja keras itu tidak boleh menyerah, harus selalu semangat ya. Kemudian kerja cerdas, seorang wirausahawan dituntut untuk bisa kerja cerdas, sebab ketika ada terjun menjadi seorang entrepreneur, maka secara tidak langsung Anda juga harus bisa membuat perencanaan yang baik. Kemudian kerja ikhlas itu kerja kunci sukses yang terakhir adalah kerja ikhlas. Sederhananya kita harus serahkan segala keputusan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Itu adalah kunci sukses menurut Chairul Tanjung. Kemudian kegagalan berwirausaha ya. Tidak mungkin berwirausaha itu selalu sukses, langsung sukses, pasti ada kegagalan-kegagalan. Yang pertama itu tidak ada perencanaan yang matang ya. Perencanaannya setengah-setengah, tidak matang, langsung berwirausaha. Kemudian ada bakat yang tidak cocok. Ketika Anda menggeluti sebuah usaha, kemudian Anda tidak memiliki bakat atau bakat Anda tidak cocok, itu juga pasti akan kegagalan, ada kegagalan di sana. Kemudian kurang pengalaman ya. Karena pengalamannya tidak ada, masih baru ya, mungkin bisa jadi itu bisa menjadi sebuah kegagalan. Kemudian tidak punya semangat berwirausaha ya, tidak ada semangat artinya di sini ya. Kemudian kurangnya modal. Nah, ini modal ini yang paling utama ya. Jadi berwirausaha itu yang pertama juga salah satunya adalah modalnya ya. Lemahnya pemasaran ya, jadi pemasaran ini promosinya itu kurang ya. Jadi hanya mengandalkan misalnya
di toko ya, cuma diam aja di toko, tidak ada pemasaran, tidak ada promosi kemana-mana, itu juga. Terus tidak punya etos kerja yang tinggi, lokasi yang kurang strategis. Nah, itu juga menjadi salah satu kegagalan dalam berusaha, dalam berwirausaha. Nah, karakter wirausaha yang harus dipakai dalam mempertahankan bisnisnya ya. Karakter yang pertama itu jangan mudah berpuas diri ya. Jadi jangan misalnya ketika sudah mencapai hasil yang maksimal lalu berpuas diri sehingga lupa ya. Kemudian harus meningkatkan kerja keras, tekun dan teliti. Ini tadi jangan berpuas diri, jadi harus selalu bekerja keras, harus selalu tekun. Kemudian selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Nah, pelanggan ini yang penting, kepuasan dari pelanggan juga penting. Membuat pelanggan setia, tawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dinamis. Nah, ini ada beberapa contoh ya, seorang wirausahawan yang sukses karena keuletan, karena komitmen yang tinggi dan ketekunannya. Ini ada beberapa ya, seperti Thomas Edison, penemu bola lampu, matematika dan fisika. Bill Gates, pendiri dari Microsoft. Charles F. Wilson, presiden perusahaan General Motor Corporation atau GMC. Ada Andre Generick, pendiri industri baja. Ada Steve Jobs, penemu Apple. Donald, wirausahawan hamburger, itu Jerman ya. Nah, ini adalah salah satu dari contoh wirausahawan yang sukses, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan dari materi sikap dan perilaku wirausahawan. Kita jumpa lagi dengan video-video selanjutnya dengan materi yang berbeda, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.